Halo, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Kurnia Classic Engine Custom. Pada kesempatan kali ini adalah kampas kopling ganda dan milik RC100. Kita coba upgrade ke Shogun 110R. Oke, bisa dilihat ini kopling kanvas kopling ganda dari RC100 dan sudah karadak sekali, sudah katingali besina. Oke, seperti ini. Oke, dan lanjut, ini ada sepatu kopling yaitu Shogun ya, Shogun 110 kanvas kopling ganda. Jadi dari RC100, Suzuki RC100 kita modifikasi menggunakan Shogun 110. Oke, kopling ganda. Tujuan video ini dibuat untuk rekan-rekan bagaimana caranya jika kesulitan mendapatkan sepatu kopling ganda yang original ya milik RC100, kemudian yang ada di toko Suzuki Shogun, berarti bisa digunakan, bisa diaplikasikan ke Suzuki RC110. Oke, seperti itu. Oke, simak terus video ini dan bagaimana nanti kita cara merubah atau cara mengcustom ya rumah sepatu kopling Shogun ke Suzuki RC100. Oke, lanjut kita buka terlebih dahulu. Oke, kita uji dan kita cari kesamaan dan pilih perbedaan dari dua kopling ini. Oke, bisa dilihat. Jadi untuk kopling untuk sepatunya yang lebih tipis yaitu milik Shogun. Jadi dia bekerja lebih ringan. Kita hitung lempengannya ada berapa? 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian kita hitung yang punya Suzuki RC 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kurang 1 ya. Suzuki RC100 itu lebih tebal. Oke, untuk Shogun tadi ada 4 lempengan dan untuk RC100 ada 5 lempengan. Oke, satu itu perbedaannya dan kedua kita lanjut dicek di bagian cecek glock atau di bagian dalam. Oke, terlihat sama persis ya, untuk di bagian dalam terlihat sama persis, hanya saja di bagian luarnya yang berbeda. Iya, cecek glock atas, bawah, kiri, kanan itu sama. Konturnya sama, mirip sekali. Oke, bagian atas, bagian lubang itu sama, dan kemudian alat dampernya itu karet, dan dudukan buat per otomatisnya itu semua sama, hanya saja beda cara kerja ya, hanya saja beda cara kerja dan nanti kita bahas di depan. Oke, jangan di skip kalau ada iklan karena ini untuk sesuatu ya gak. Di bagian belakangnya juga sama, tidak ada perbedaan yang signifikan. Berarti lanjut kita dengan cara dan bagaimana supaya bisa kopling RC100 menggunakan kopling Shogun. Ya, kita masukkan lubang dari Shogun itu masuk bagus. Kemudian lanjut kita pelajari bagaimana cara kerja ini rumah. Oke, setelah lengkap dan ini pas sekali ya kedudukan kanvas kopling seperti ini, dan jika kena putaran ini akan membekah ya, jadi bergerak keluar, nanti ditahan oleh mangkok dari rumah sepatu kopling. Jadi cara kerjanya ketika mendapatkan putaran itu terjadi gaya sentrifugal.
Apa sentrifugal itu? Jadi gaya yang dimana diputarkan bisa membekah atau membanting, itu disebut gaya sentrifugal. Oke. Kita pasang yang original dan nanti perbedaannya seperti apa. Nampak terlihat jelas pada yang original itu tadi menyisakan sekitar 1 mili ya buat dudukan kancing atau sirklip, dan yang Shogun itu pas rata. Yang Shogun tidak menyisakan ruang untuk klip pengunci atau sirklip. Oke, ini yang original. Nampak pada video seperti itu. Jadi ada celah untuk sirklip atau ring pengunci. Oke. Berarti bisa ditarik kesimpulan bahwa jika RC100 menggunakan Shogun 110R itu tidak bisa PNP kecuali dirubah atau di custom terlebih dahulu. Oke, baik, kita pasang kembali yang milik Shogun 110. Ya, untuk Shogun itu rata dan asnya tidak menyisakan dudukan buat sirkuit. Merata sekali, tidak menyisakan buat ring pengunci. Berarti kita buka dan kita potong terlebih dahulu, sisakan menjadi 2 ya. Oke, seperti itu. Oke, dan setelah dipelajari, baiknya langsung ditandai dan lanjut dipotong menggunakan gerinda. Oke, kasih tanda. Kasih sanda di gurat sebelah sini ya, nanti dipotong. Oke, digurat seperti itu dan kemudian langsung dipotong dan kita gerinda. Ya, tiga-tiganya nanti dipotong buat dudukan sirklip. Dan cara memotong seperti ini tidak direkomendasikan karena ini menggunakan tangan kosong, baiknya menggunakan tang jepit atau di tang amyung ya. Oke, cara memotong dipotong seperti tangan ini tidak rekomendasi, baiknya menggunakan tang jepit atau tang amyung. Setelah dipotong, kita samakan, kita akurkan kembali. Oke, bisa dilihat seperti ini, terlihat sama tapi jelas ini mengandung unsur perbedaan ya, karena beda peletakan dan beda cara kerja. Oke, kita pasang ke tatakan sepatu kopling dan kita pelajari cara kerjanya seperti apa.
Lanjut, kita pertama pasang sepatu kanvas punya Shogun dan kemudian kita pasang punya RC 100. Oke, inilah perbedaan cara kerja dari RC 100 ke Shogun 110. Dan ketika ini tatakan ini berputar, nanti akan ngembang bagian belakang dari sepatu kopling RC itu mengembang dan ditarik lagi oleh per. Oke, ketika ada putaran kemudian terjadi gaya sentrifugal dan kapas kopling merkah keluar kemudian ditarik lagi oleh per. Jadi di belakang atau di belakang dari tas penyangga seperti itu. Dan fungsi dari per ini untuk menarik kembali setelah putaran dari RPM tinggi menjadi RPM rendah. Ya, ketika ada putaran bagian belakangnya nanti mengembang. Oke, ini cara kerja yang RC 100. Oke, jadi bagian belakang ini terbuka ketika ada daya putaran dan ditarik kembali oleh per ya. Jadi yang bagian belakang itu mengembang. Ada cara kerja yang original. Oke, lanjut kita pelajari cara kerja dari Shogun 110. Oke, ketika tatanan ini berputar oleh poros engkol berputar ke depan, nanti yang terbukanya yaitu bagian depan dan yang bagian belakang adalah titik dari penyangga. Oke, bisa dipahami ketika tatanan ini berputar, bagian depan yang terbuka dan ditarik lagi oleh per. Seperti itu. Jadi perbedaan cara kerjanya, kalau yang 100 RC 100 itu bagian belakang yang terbuka ketika ada putaran. Kalau yang Shogun 110 itu bagian depan yang mengembang. Oke, ini cara kerja dari atau perbedaan cara kerja dari Shogun dari Suzuki RC 100 ke Shogun 110. Saya harap bisa dimengerti dan mudah-mudahan nanti hasilnya menjadi baik ya, hasilnya menjadi baik karena ini eksperimen. Jika di teman-teman semua tidak ada sepatu kopling original buat RC 100, bisa menggunakan sepatu kopling dari Shogun 110 dengan caranya seperti yang ada dalam video ini. Oke, dan lanjut ke pemasangan. Sudah dipotong satu lembar bagian depan, kita pasangkan. Nah, jangan lupa dipasang dulu karet penyangga, karet damper ya. Oke.